Di depan kita sekarang ini ada yang namanya IP kamera wireless atau CCTV wireless yang harganya sangat murah. Di pasaran sekitar 200 ribuan, 300, 400, 500, 600 ribuan juga ada. Nah, menurut saya semua kamera itu bagus. Yang murah pun bagus, dia tidak gampang rusak, kemudian awet, tidak pernah ada masalah. Pengalaman saya sendiri pakai yang untuk merek SPC ini bisa sampai 4 tahunan, 4 tahunan terus rusak sendiri. Ya memang segala sesuatu ada usianya. Nah, yang murah-murah itu biasanya bentuknya seperti ini. Dia bisa dengerin suara. Jadi kalau ada orang berbicara di depan kamera ini, nanti kita bisa dengarkan, dan juga kita bisa ngomong melalui handphone kita jarak jauh. Misalnya kamera ini kita taruh di kantor, kemudian kita pergi ke suatu tempat bersama teman-teman, kita lihat CCTV, ngomong, dengerin orang juga bisa. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah bedanya apa sih? Bedanya kamera yang mahal ini nih, yang ini mahal ini yang sekitar 250 ribuan tapi dia tidak bisa muter, dengan kamera yang ya sekitar 150 175 ribuan ini yang lebih murah. Terus bedanya apa? Yang bedanya yang pertama itu adalah yang namanya resolusi. Resolusi itu ya seperti kamera kita kan 48 megapiksel, berapa megapiksel, 24, 13 megapiksel, sama. Semakin tinggi resolusinya akan semakin bagus pula gambarnya. Demikian juga dengan kamera dengan CCTV ini. Kalau yang harga murah-murah itu pasti 480p. Kalau dia ada tulisannya 1 megapiksel atau 720p tapi harganya 100 ribuan, itu kemungkinan besar spesifikasi produk yang tertulis dengan di sini dengan hasilnya akan beda jauh. Beda dengan kamera-kamera yang sudah punya brand seperti IMO ini. IMO ini untuk CCTV kabel produk IP kameranya dari Dahua. Kemudian yang untuk SP ini kameranya Efficient. Nah, resolusi kamera itu ya 1 mega, dia 1 mega tapi harga 150 ribuan, hasilnya pasti 480p. Gambarnya 480p itu gimana? Bagus atau jelek? Lumayan, kita bisa melihat wajah, bisa melihat warna baju, bentuk orang, laki atau perempuan. Gambar untuk memantau itu bagus. Kelihatan wajahnya, kelihatan tidak mengecewakan lah 480p. Tapi kalau mau yang 1 megapiksel itu 1 megapiksel, yang ini 2 megapiksel 1080p, dia memang kelemahannya tidak bisa muter tapi resolusinya tinggi. Kalau disuruh milih antara, ya itu tergantung kebutuhan, tapi saya lebih milih yang resolusinya lebih tinggi, lebih enak dipandang mata. Lagi pula teknologi sekarang ini kita sudah terbiasa dengan layar HP yang gambarnya tajam-tajam. Kalau sudah pernah lihat yang 1080p kemudian yang lain ini blur di mata. Ya, yang kedua adalah yang namanya sudut pandang ini atau wide angle atau enggak lensa wide. Nah, kalau kamera yang murah-murah itu biasanya memang dia tertulis 3,6 mm ya. Hampir semuanya pasti tulisannya menggunakan lensa 3,6 mm dengan sudut 80 derajat. Tapi pada kenyataannya kamera-kamera yang 200 ribuan ke bawah itu sudutnya bukan lensa 3,6 tapi lensa 4 atau 6. Itu cocok juga untuk digunakan misalnya kita ada teras kemudian kita melihat di pagar itu di situ kelihatan jelas. Sementara kalau kita taruh di ruang tamu yang sekitar 3x3 atau 4x3, kita gunakan kamera ini, kita tidak bisa dapat seluruh view ruang tamu itu. Lain dengan kamera ini yang punya lensa 2,8 mm, kita taruh di tengah atau di pojok itu nanti kita bisa melihat seluruh ruangan itu. Ya, kira-kira perbedaan yang utama dari beberapa banyak kamera yang saya coba itu hanya di sinilah. Ya, ada juga perbedaan aplikasi, kemudian perbedaan fungsi. Misalnya kamera ini kamera ini aplikasinya menggunakan V380. Semuanya bisa di-download di Play Store. Tapi kelebihan kamera ini dia bisa motion detection, kemudian kalau ada
motion detection-nya nyala, kita bisa atur kamera ini mengeluarkan bunyi niu 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 gitu atau enggak. Sementara kamera yang lainnya ada yang bisa dan ada yang tidak bisa, tergantung dari jenis kamera itu. Jadi kalau mau ada pertanyaan bisa tanya di kolom komentar. Terima kasih.